Kemudian untuk jalur asetat malonat itu kemarin belum sempat Ibu jelaskan. Nah, kita bisa bahas kembali di sini untuk jalur asetat malonat karena dia mendasari pembentukan poliketida. Jadi di sini jalur biosintesisnya terutama dari jalur asetat malonat ya. Kemudian kita akan belajar tentang pembentukan poliketida, dilanjutkan penentuan jumlah unit asetat dan contoh poliketida di alam. Nah, poliketida, apa itu poliketida? Seperti namanya ini terdiri dari kata poli dan ketida. Polinya itu eh, keterulangan dari jadi polimer gitu ya, keterulangan dari monomer apa? Ketida. Ketida itu apa? Jadi di situ ada gugus keton dan disertai dengan satu karbon lainnya. Nah, dua karbon ini, jadi satu karbon metil dan karbon karbonil ini berasal dari mana sebenarnya? Dia terbentuk melalui tahapan kondensasi unit astat. Anda tahu reaksi kondensasi? Reaksi penggabungan dua molekul kecil jadi satu molekul gitu ya. Jadi ya ukurannya lebih besar. Nah, itu kondensasi. Kondensasi dari apa? Unit-unit asetat. Jadi asetat satu, asetat 2 gitu. Itu poliketida. Jadi karena dia tersusun dari unit asetat, Anda tahu unit asetat itu berapa karbon? Asam asetat itu berapa karbon? Mega? Siti Ilma. Ada dua karbon, Bu. Ya, ada dua karbon. CH3COH gitu kan? Ya, C-nya ada dua. Iya. Jadi C itu berasal dari apa saja? C dari gugus metil dan C dari gugus karbonil. Ya, CH3COH. Nah, di situ kemudian inilah yang mendasari pembentukan poliketida. Dua karbon ini, dua karbon dari asam asetat. Sehingga akibatnya apa? Poliketida ini, polimer dari ketida ini, nanti dia akan memiliki jumlah atom karbon total itu yang jumlahnya genap. Ya, nah, sayangnya reaksi di dalam tumbuhan itu yang namanya biosintesis itu ada di dalam tubuh berarti ya tubuh tanaman yang kita bahas itu nggak sesederhana kalau kita melakukan reaksi di laboratorium menggunakan tabung reaksi. Nah, biosintesis di dalam tubuh tanaman itu dipengaruhi oleh banyak enzim, protein dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, itu sehingga reaksinya bisa beragam tergantung kondisi lingkungan juga. Jadi akhirnya poliketida yang dihasilkan harusnya bentuknya seperti ini, dia bisa bervariasi karena ada reaksi lanjutan, yaitu reduksi, dehidrogenasi, oksidasi, kondensasi lebih lanjut, atau enolisasi. Jadi macam-macam. Semua istilah ini saya kira Anda sudah ngerti ya karena sudah melewati kimia organik 1, KO2, dan SSO juga. Kalau lupa nanti bisa dipelajari kembali. Nah, ini adalah bentuk poliketidanya karena dia berasal dari dua karbon dari asam asetat. Jadi seperti apa Bu prosesnya? Kita lihat di sini prosesnya ada dua jalur. Oke. Jadi ini ada dua jalur. Jalur asetat
Yang atas itu terdiri dari jalur asetat. Asetat sebentar. Ini tulisan. Oke. Jadi ini kan unit asetat sebenarnya. Berasal dari CH3COOH. CH3 COOH aslinya. Namun karena ada di dalam tubuh tanaman, biasanya ada enzim yang ikut berperan, kemudian protein-protein, kofaktor yang ikut membantu terjadinya reaksi. Begitu juga dengan jalur asetat ini. Asetat itu bereaksi dengan asetat lainnya tidak dalam bentuk asetat, melainkan dalam bentuk aktifnya yaitu asetil-CoA. Jadi CH3CO ini kan Anda sebutnya gugus asetil. Ya, kalau CH3COH ada OH-nya itu asam asetat. Ya, jadi gugus aktifnya di dalam tubuh tanaman itu asetil-CoA. Nah, dua asetil-CoA itu akan bereaksi. Jadi ini asetil-CoA yang satu, ini asetil-CoA lainnya. Reaksinya bagaimana, Bu? Sebentar. Ibu tuh ingin nulis, tapi bingung. Kayak tab, maklum sudah tua ya, teknologi agak berat, Ibu. Di sini ya. Jadi CH3, COS-CoA. Ini adalah asetil-CoA. Kemudian ada asetil-CoA lainnya. Asetil-CoA atas dan bawah ini sama aja. Cuman yang ini Ibu Ibu beri tanda terpisah untuk hidrogennya yang bawah supaya Anda kelihatan apa yang akan Ibu terangkan. Jadi misalkan Anda lihat struktur yang atas, asam asetat yang atas. Di sini bisa terjadi tarikan elektron oleh oksigen sehingga ke atas menyebabkan karbonil ini menjadi dipol positif atau membentuk karbokation. Itu kan yang Anda pelajari karbonil. Nah, akhirnya di situ ada situs aktif positif. Nah, sedangkan senyawa asetil-CoA lainnya itu dapat berfungsi sebagai sumber nukleofilnya. Di sini sumber nukleofil, di sini sumber elektrofil. Nah, di sini Anda lihat ini berupa karbon alfa. Karbon alfa itu kan dia bisa melepaskan hidrogen alfa yang sangat asam sehingga nanti dia bisa bersifat sebagai nukleofil sehingga dia bisa menyerang ke karbokation di sini. Ini membentuk apa? Akhirnya dia membentuk CH3, CO min SOA yang atas berikatan dengan CH2 di bawahnya, kemudian COSOA. Di sini lepas proton ya, deprotonasi itu. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Oke. Terus setelah supaya stabil, oksigen ini akan kembali lagi ke sini membentuk ikatan rangkap, tapi konsekuensinya real di sini harus lepas sehingga membentuk CH3, COO kembali, kemudian CH2, Ibu tulis di sebelahnya yang bawah itu COSOA. Nah, ini adalah hasil kondensasinya. Ini hasil kondensasinya. Kalau Anda lihat, ini merupakan penggabungan dari satu asetat ini, satu asetat dan asetat lainnya. Jadi ada dua unit asetat di situ yang berperan.
dia membentuk suatu struktur yang khas CH3, CO, CH2, CO, SOA. Di sini dia disebut juga dengan poli beta keto. Poli beta ketum ester ya, poli beta ketum ester. Katanya itu dari mana? Beta ini berasal dari C beta, sorry. C beta, C beta itu dari mana? Anda tahu C karbonil tetangganya itu C alfa. Jadi ini ada dua C alfa, kemudian sebelahnya lagi C beta. Jadi C beta ini merupakan tetangga kedua dari C karbonil di sini. Nah, setiap dari eh, karbon beta dari suatu karbonil, jadi dari suatu karbonil itu di karbon betanya, itu selalu ada keto lagi. Nanti ini jika ditambah asetil CoA lagi, CH3CO SCoA, itu hasilnya tetap. Setiap karbon beta akan ada ketonya, karena polanya seperti itu. Maka polimernya di poliketida itu adalah poli beta keto. Untuk sebutan esternya itu berasal dari gugus di sini, karbonil yang berikatan dengan CoA-nya. Jadi tionil CoA di sini S kan sama dengan O kan, satu golongan dengan O. Jadi seperti COH, tapi dia yang ini kan ester. Ya, jadi ester tiol sebenarnya. Sebutan ester di sini mengacu pada ikatan yang sini. Sampai sini paham? Silakan jika ada yang bertanya. Mega, paham? Paham, Ibu. Oke. Ibu lanjutkan jika ditambahkan kembali dengan asam asetat yang baru. Maaf ya, rame jadi kedengeran ini ya. Suara ibu saya sudah mudik ini. Ini juga ibu bikin seperti yang di atas saja supaya Anda paham. Nah, di sini tadi kan ini polimer yang atas di ketidanya, di ketida karena ada dua keton di sini. Nah, mau ditambahkan lagi, dipolimerisasi lagi dengan asetil asetat yang baru. Nah, kita tuliskan di bawahnya. Prosesnya serupa dengan yang sebelumnya, terjadi reaksi kondensasi. Jadi di sini dia em, ikatannya putus, tarik oleh O, kemudian nukleofil di sini menyerang karbokation sehingga membentuk. Nah, ini apa yang terjadi lagi selanjutnya? Untuk agar stabil ikatannya dia kembali lagi elektronnya dengan melepaskan OA-nya. Sehingga hasilnya, maaf ya tulisannya agak rapi ini. CH3, CO, CH2, CO lagi. Kemudian tetangganya CH2, SKOA-nya udah lepas ya. Bawah, ibu tarik ke atas biar berjajar. Anda akan punya triketida selanjutnya.
Berasal dari satu unit asetat di sini, satu unit asetat di sini, satu unit asetat di sini. Nah, jadi kesimpulannya dalam triketida ini, dia tersusun dari berapa unit asetat? Oh, dia berasal dari kondensasi dari 3 unit asetat. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Paham, Alhamdulillah. Kembali lagi ke materi. Nah, di sini kan ada 2 jalur. Jadi jalur yang atas, oke. Nah, sekarang kita bahas yang bawah, yang ini. Nah, ini yang unitnya itu cuman asetat doang. Unit asetat. Jadi satu asetat berupa asetil-CoA, asetil-CoA. Yang bawah dia juga disebut melalui jalur asetat. Tapi sebutannya biasanya asetat malonat karena yang direaksikan adalah asetil-CoA dan malonil-CoA. Sebenarnya malonil-CoA sendiri berasal dari asetil-CoA yang dia dikarboksilasi ditambah COOH di situ. Gugus COOH. Prosesnya seperti apa? Itu ada di slide selanjutnya. Ntar lagi Ibu tunjukkan. Nah, proses ini sebenarnya nggak sederhana ya memasukkan gugus karboksilat dalam asetil-CoA. Di dalam tubuh tanaman itu banyak enzim yang berperan. Dia mendapatkan ATP dari sisa energi metabolisme primer, kemudian nanti akan direduksi, dan prosesnya sangat kompleks sehingga dia menghasilkan malonil-CoA. Nah, di bawah ini adalah cara bagaimana asetil-CoA dirubah menjadi malonil-CoA. Anda lihat di sini, ini asetil-CoA-nya, kemudian dia akan bereaksi dengan koenzim di sini ya, biotin enzim yang dia berasal dari ATP yang dihasilkan dari metabolisme primer, kemudian ada bikarbonat, ada anhidrida. Nah, di sini enzim dengan kofaktor tersebut nanti akan bereaksi mengubah si asetil-CoA ini menjadi malonil-CoA. Sebenarnya dasarnya ini dari asetil-CoA yang dia dikarboksilasi, ditambahkan COH. Jadi semula yang ini C-nya cuma 2, di sini jadi C3. Paham ya, di sini ini malonil-CoA. Atau Anda sebut malonat, nggak apa-apa. Kalau pasangannya yang atas berarti asetat. Kalau pakai malonil-CoA yang atas asetil-CoA. Itu dulu. Nah, ini akan digunakan di jalur yang kedua. Gimana itu? Kita kembali lagi ke atas. Nah, di sini Anda lihat reaksinya. Yang di bawah itu ada asetil dan malonil. Dia reaksinya serupa dengan yang atas. Sama-sama reaksi kondensasi. Kondensasi Claisen. Jadi harus ada sumber nukleofil dan sumber elektrofilnya. Sumber elektrofilnya dari karbokationnya ya. Jadi karbonil yang elektronnya ditarik oleh oksigen tadi membentuk karbokation. Salah satunya adalah senyawa yang bertindak sebagai nukleofil, yang karbon alfanya itu aktif nukleofil. Nah, di sini kita menggunakan malonil-CoA
Jadi kelebihan kita menggunakan malonyl CoA. Anda lihat di sini malonyl CoA. Karbon alfa di sini dia semakin aktif nukleofil karena dia dikelilingi diapit oleh 2 karbonil. Jadi dia sangat nukleofilitasnya sangat tinggi di sini. Nah, akhirnya dia bisa bereaksi menjadi nukleofil untuk menyerang elektrofil karbokation yang asetil itu. Dan yang ini gugus untuk karboksilnya itu dia akan lepas berupa CO2. Mungkin biar lebih mudah Ibu gambarkan sendiri lagi di sini. Asetil CoA ditambah dengan malonyl CoA. CH3 sorry. CH2 di mana dia berkarboksilasi ya. Kemudian ini nah ini sebenarnya kan dari unit asetil tadi yang kemudian terkarboksilasi membentuk malonyl CoA. Tulis lagi di sini asetil CoA. Kemudian reaksinya bagaimana? Di sini terjadi deprotonasi, kemudian yang bawah dia bertindak sebagai nukleofil karena nukleofilitasnya tinggi, karbon alfa di sini, di mana ini juga nanti akan mengalami deprotonasi, dilepas H+. Makanya saat ini digunakan untuk menyerang, itu ikatan ini akan putus. Yang bawah membentuk CO2, yang atas akhirnya membentuk CH3, CO min, SOA, kemudian CH2, E, O, SOA. Nah, ini kalau reaksi selanjutnya juga sama, supaya stabil, oksigen akan membalikan elektronnya untuk berikatan rangkap. Ini lepas, produknya apa? CH3, CO, CH2, ini Ibu angkat ke atas, CH2, CO, SOA. Jadi SOA ini lepas, yang tersisa SOA ini. Sampai sini, paham? Nyambung? Jadi ini antara asetil CoA dan malonyl CoA. Yang bawah ini jalur asetat malonat. Antara asetat dan malonat. Prosesnya serupa dengan yang awal tadi, antara 2 unit asetat. Salah satunya bertindak sebagai elektrofil, yang bawah sebagai nukleofil. Cuman kalau kita pakai malonyl CoA, itu karbon alfanya lebih aktif nukleofilisitasnya. Jadi dia sangat mudah menyerang karbokation di sini, di asetil CoA. Akhirnya ini juga bisa lepas. Kan dia kembali ke sini, elektron ikatan ini digunakan oleh karbon alfa di sini untuk menyerang karbonil di sini. Membentuk CO2 dan H+ melepaskan ini. Produknya seperti ini. Yang akhirnya produk ini juga akan kelihatan. Di situ dia berupa diketida. Diketida. Di mana terdiri dari 2 unit asetat. Sama dengan yang atas tadi.
Dia juga terdiri dari 2 unit asetat. 1, 2. Bentuknya juga sama. Oh, ternyata produknya sama dengan produk lewat jalur asetat plus asetat. Asetil-CoA, asetil-CoA. Iya, Kak Bu. Coba kalau ditambah lagi, Bu. Yang ditambah apa selanjutnya? Kalau umpamanya reaksi lanjutan. Kalau yang awal tadi dari diketida, dari 2 ini karbon, sorry, 2 ketida, 2 unit asetat, Anda tambahkan lagi dengan asetil-CoA di sini. Tambah 1 asetil-CoA lagi. Nah, untuk jadi triketida ini, di bawah ini. Nah, kalau di bawah gimana? Ditambah dengan apa? Untuk jalur asetat malonat, sumber nukleofil itu kan menggunakan malonil. Maka untuk selanjutnya, agar karbonil di sini mudah diserang, maka kita menggunakan malonil CoA juga, bukan asetil CoA lagi. Jadi di sini malonil CoA. Ini malonil CoA yang baru. Di situ nanti reaksinya sama, ini dekarboksilasi juga. Dia akan menyerang karbonil di sini yang sebenarnya oksigennya ditarik oleh O. Sehingga oke. Ini nanti di bawahnya ya reaksinya. Hasilnya adalah CH3CO, CH2, CO- SCoA yang berikatan dengan CH2, CO, SCoA. Reaksi lebih lanjut, dia akan kembali seperti ini, melepaskan SCoA, membentuk apa? Tuliskan kembali CH3, CO, CH2, CO, CH2, CO, SCoA. Nah, sampai sini kita bisa lihat di sini ada 3 unit asetat. Sama dengan pembentukan triketida yang dari jalur asetat pertama tadi. Triketidanya ini seperti ini. Sama aja. Bisa diketahui, oh di sini tersusun dari 3 unit asetat. Tapi sebenarnya dia berasal dari 1 unit asetat ditambah yang kedua ini adalah berasal dari 2 unit malonat ya kalau asetat. Atau ditulis asetil CoA dan malonil CoA. Sama-sama membentuk triketida. Sebutannya poli beta ketoester. Kenapa disebut poli beta? Poli karena polimer, beta karena setiap karbon beta, alfa, beta, kemudian dari karbonil ini, karbon tetangganya jadi alfa, beta lagi. Nah, setiap beta itu ada ketonnya. Kemudian diikuti dengan ester ini yang belakang ini ya, sisi ester. Ini adalah nama lain dari poliketida. Jadi poliketida dihasilkan dari poli beta ketoester yang dia berasal dari 2 jenis jalur biosintesis asam asetat sebenarnya. Jadi yang pertama jalur asetat aja yang atas ini. Kemudian ada peneliti lain yang mengusulkan jalur yang berbeda setelah ini kan prosesnya ada di dalam tubuh tanaman. Jadi dia menggunakan marker, kemudian ada isotop di situ. Jadi dia bisa menandai
karbon mana sebenarnya yang tinggal, karbon mana yang lepas gitu. Jadi dia tandai. Nah, semakin canggih teknologi, akhirnya kan penelitian itu tidak hanya menggunakan satu jenis jalur. Mungkin dia bisa disalahkan jalur yang lama. Namun sampai tahap ini, penelitian di kimia bahan alam masih mengakui dua jenis jalur asetat ini. Yang pertama menggunakan unit-unit asetat atau unit-unit asetil-CoA saja, atau menggunakan penggabungan unit asetil-CoA dan malonil-CoA yang biasanya disebut jalur asetat malonat. Sampai sini paham, karena itu penting, titik pentingnya. Levina, Paham, Ibu. paham. Oke, Ibu lanjutkan ya. Oke, lembar ini juga sudah berarti. Nah, eh, akibatnya kalau kita memiliki eh, polybeta keto ester seperti bentuk ini ya. Hmm. 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 Ya. Jadi ini setiap posisi beta ada ketonya. Nah, ternyata di dalam tubuh tanaman itu bentuknya nggak monoton seperti ini aja. Golongan poliketida itu. Dia bisa mengalami reaksi lebih lanjut setelah terbentuk polybeta keto ester ini. Dengan cara apa? Misalkan yang atas ini, dia mengalami siklisasi. Di sini membentuk piron. Nah, bagaimana caranya? Loh, Bu, ini kok bisa melengkuk-melengkuk seperti ini, Bu? Kok ada bentuknya gini? Ya, ini kan tinggal Anda tekuk aja struktur garis di sini. Yang dia alifatik terbuka itu dibentuk melengkung. Nah, akhirnya di sini ada titik yang nanti bisa direaksikan. Loh, ini kok bisa ada OH, Bu? Padahal sebelumnya di sini cuma karbonil semua. Nah, di sini ada proses lebih lanjut. Dari karbonil dia diubah menjadi enol. Nggak terang ininya. Pakai warna. Jadi di sini ada enol, di mana ada alkena dan alkohol diikat oleh satu karbon. Cocok nggak? Kok malah tutup HP ya? Hmm. Hmm. Ya, jadi karbon di sini itu adalah bentuk enol. Jadi ada alken dan alkohol diikat oleh satu karbon. Ya. Nah, enol ini sebenarnya juga reaksi tautomerisasi ya. Jadi tautomerisasi, Anda tahu tautomerisasi apa? Ketoenol. Jadi kalau ada suatu senyawa bentuk keto, dia bisa mengalami isomerisasi bentuk lainnya itu dalam bentuk enol. Nah, inilah yang menyebabkan variasi dari bentuk poliketida di dalam tubuh tanaman. Karena dia bisa mengalami reaksi lanjutan. Gak hanya bentuknya yang dipertahankan karbonil semua. Bisa berubah menjadi enol. Nah, di sini berubah menjadi enol. Enol kemudian mengalami reaksi dengan karbon samping ini sehingga dia membentuk eh, melepaskan H2O ini ya, hidrolisis membentuk cincin alfa piron. Ini satu contohnya. Contoh lainnya itu juga banyak. Misalkan ini sama-sama dia masih mempertahankan bentuk ini ya, apa karbonilnya. Kemudian di pinggir dia teroksidasi karbonilnya jadi karboksilat. Oh, di sini enol. Yang ini enol ya. Ini yang sebelah sini. Nah, ini jadi enol, karbonilnya satu enol. Nah, dia juga bisa membentuk siklik juga, membentuk kromon di sini. Nah, jadi ini reaksi kondensasi yang ini, titik ini kondensasi ya, sehingga dia membentuk
ikatan baru, kemudian yang bawah dia siklisasi membentuk akhirnya struktur kromon. Yang bawah juga sama, ini reaksi ini membentuk piron juga. Ini cuman salah satu contoh aja untuk pembentukan poliketida, jalur pembentukan poliketida, dia bisa membentuk struktur seperti ini. Struktur yang berbeda, Bu, ada lagi enggak, Bu? Ini gambar. Oke, ini lagi. Nah, ini juga ada contohnya reaksi kondensasi. Jadi pembentukan em, ikatan di sini melalui reaksi kondensasi. Di sini kan karbon nukleofil, karbon alfa, tetangganya karbon karbonil ada dua, aktif ini sebagai nukleofil. Dia akan menyerang karbon karbonil yang ada di sini. Ini juga sama, ini nukleofil akan menyerang karbonil yang ada di sini. Nah, akhirnya bentuknya apa? Seperti ini. Jadi ada ikatan di sini. Dia menghasilkan siklisasi juga yang bisa beragam, nanti bisa membentuk hemodin dan endokrosin. Bedanya apa di sini? Jika kita lihat strukturnya, beda di apa ini? Oh ini, di sini ada karboksilatnya, di sini terjadi dekarboksilasi, pelepasan CO2. Nah, jadi menyebabkan poliketida di tumbuhan itu nggak monoton, bentuknya itu seperti ini aja. Hanya karbonil posisi beta, berulang. Nggak seperti itu. Ternyata bisa beragam, dia bisa berupa OH juga, atau bahkan bisa hilang karbonilnya. Yang semula di sini ada karbonil ya, ini jadi hilang karbonilnya. Nah, itulah yang menyebabkan poliketida di alam itu sangat banyak macamnya. Contoh selanjutnya, ini juga ada. Dia berasal dari, oh ini cerita juga, bahwasanya melalui jalur asetat malonat, jadi dari asetil-CoA dan malonil-CoA tadi, dia akan mengalami kondensasi membentuk poli beta keto ya. Nah, reaksi selanjutnya ada reduksi karena NADPH, kemudian dehidrasi, eliminasi H2O, reduksi kembali. Nah, reaksi lebih lanjut yang seharusnya lebih kompleks ada di dalam tumbuhan itu akan menghasilkan asam lemak. Anda sudah belajar asam lemak di biomol, ya. Nah, itu asam lemak itu juga merupakan turunan dari poliketida. Tadi Anda di pengantar poliketida Anda ketahui bahwasanya jumlah karbon dalam senyawa poliketida itu genap karena dia dihasilkan dari unit asetat yang terdiri dari dua karbon. Nah, apa benar asam lemak seperti itu? Kalau Anda sudah belajar biomol pasti tahu asam lemak itu memang umumnya rantai karbonnya genap. Nah, itu karena dia diturunkan dari poliketida. Namun karena ini dibahasnya di metabolit primer untuk fatty acid, jadi kita tidak bahas ini di eh, kimia bahan alam, cukup di biomol. Cuman Ibu hanya menunjukkan bahwasanya ini salah satu contoh dari turunan eh, penggabungan unit-unit astat. Coba kita lihat yang contoh di bawahnya. Ini ada beberapa gambar struktur dari contoh poliketida. Yang atas itu asam oleat, salah satu contoh dari fatty acid tadi. Kemudian ada prostaglandin, hormon tumbuhan, asam jasmonat, aflatoksin, dan tetrasiklin. Nah, kalau Anda lihat struktur ini, kemudian disuruh menentukan asam oleat itu turunan poliketida. Tentukan dia tersusun dari berapa unit asetat. Bisa nggak Anda? Caranya gimana?
mega. Kira-kira gimana caranya? Jadi sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau Anda lihat ada suatu struktur, ingin menentukan ini terdiri dari berapa unit asetat. Dibilangnya ini kan golongan poliketida tadi. Tentukan aja, poliketida itu kan unit asetat, monomernya. Asetat itu ada berapa karbon? 2, Ibu. Ada dua, berarti tiap dua karbon Anda lingkari. Kita mulai misalkan dari sini. Ujungnya satu, tiap dua karbon Anda lingkarin. Nah, ini menghasilkan berapa? Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dia tersusun dari 9 unit asetat. Kalau dia pakai jalur asetat yang atas tadi. Kalau pakai jalur asetat malonat, Andin, kira-kira dari berapa unit asetat dan malonat ini? Asam oleat. Siti Ilma, Ulin, 1 unit asetat, Bu, dan 8 malonat. 1 unit asetat plus 8 unit malonat. Pinter. Jadi tadi untuk jalur asetat malonat kita hanya gunakan 1 asetil-CoA. Dan setiap penambahan unit asetatnya berasal dari malonil-CoA karena dia yang lebih aktif nukleofilnya. Ya, jadi ada dua versi nanti kalau Anda menjawab tergantung yang ditanyakan dia tersusun dari berapa unit asetat, ya bisa aja sebut 9 unit asetat atau tersusun dari 1 unit asetat dan 8 unit malonat. Paham sampai sini, Debbie? Debbie, ada orangnya enggak? Paham, Ibu. Oke, coba untuk yang ini sebenarnya ada temennya kemarin tuh sempat sebut ya. Jadi asam oleat ini kan 18 karbon. Jadi dia 18 karbon. Dia bilang langsung, selamat 9 unit asetat, Bu. Oh, no. Dari mana? Bagaimana caranya Anda menentukan? Ya itu kan 18 karbon, Bu. Tinggal dibagi dua. Dia sebut seperti itu. Nah, ini kebetulan struktur asam oleat memang seperti itu. Nah, jika itu terjadi di suatu struktur yang dia memang mengandung 18 karbon, tapi strukturnya tidak seperti ini, itu belum tentu itu dari 9 unit asetat. Bisa aja cuman 8 unit asetat. Contohnya, Bu, lihat yang bawah ini, misalkan langsung kita ke tetrasiklin, kita coba tentukan jumlah unit asetatnya. Ada berapa? Misalkan kita mulai dari sini ya. Satu, dua, kemudian bisa ke sini tiga, empat. Nah, atasnya sini, 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 sini. Padahal di sini ada berapa karbon? Anda lihat ini ada Me2 itu adalah metil sebanyak 2. Jadi ada 2CH3. Di sini ada 1 metil.
Di sini masih ada amida, ikatan amida. Kalau Anda cuma menjumlahkan karbon dalam tetrasiklin, jadi melihat rumus molekulnya aja, ini C-nya berarti C berapa? Kalau dihitung ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unit juga ini. 9 unit asetat. Tapi jumlah karbonnya 18 tambah 2, 20, 21, 22. Kalau Anda pakai rumus 22 bagi 2, jawabannya 11 unit asetat. Padahal faktanya tidak seperti itu. Metil di sini bisa muncul itu bukan karena dari gugus asetil CoA-nya, tapi karena reaksi tambahan, misalkan metilasi. Ya, jadi belum tentu apa yang karbon yang ada di situ selalu berasal dari unit asetat. Jadi harus berhati-hati. Jadi nanti kalau ujian Anda disuruh menentukan berapa unit asetat dari struktur poliketida berikut, Anda jawabnya seperti ini. Kalau yang bawah jawabannya juga 9 unit asetat, berarti jawabannya serupa kayak gini. Bisa berasal dari 1 unit asetat tambah 8 unit malonat juga. Nah, untuk yang 3 ini Anda bisa latihan. Nanti latihan sendiri. Walaupun habis latihan Anda bisa lihat kunci jawabannya di bawah ini. Ya, jadi ini sudah dipisahkan sendiri-sendiri. Dibuat selang-seling gambarnya supaya kelihatan itu tersusun dari dua karbon. Dua karbon, dua karbon, dua karbon. Jadi unit asetat, unit asetat, unit asetat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Ibu lanjutkan. Cepat kok ini. Ini adalah salah satu contoh juga asam 6-metil salisilat. Nah, di sini dia juga merupakan turunan dari poliketida. Jadi kelihatan bentuknya kalau yang dari atas. Kalau kita tahu dari atasnya. Tapi setelah jadi produk ini, mungkin Anda kadang bimbang, benar tak berasal dari unit asetat. Ternyata prosesnya itu panjang. Dia mengalami reduksi, dehidrasi, kemudian penambahan malonil lagi supaya panjang diikuti reaksi aldol, enolisasi, sehingga menghasilkan struktur seperti ini, di mana karbonilnya hilang. Ada yang berubah menjadi enol di sini ya. Jadi kemudian terjadi siklisasi. Nah, ini salah satu contoh asam 6-metil salisilat. Contoh lainnya juga ada di slide berikutnya, yaitu leonoric acid, asam leonorat. Dihasilkan dari reaksi esterifikasi. Jadi ini pembentukan ester. Jadi setelah membentuk molekul A dan B yang juga merupakan turunan dari poliketida, itu dia mengalami reaksi lebih lanjut membentuk ester di sini, asam leonorat. Di sini sudah nggak kelihatan polibeta ketonya, tapi dia merupakan bagian dari poliketida. Nanti Anda bisa tentukan jumlah karbon di sini benar tak apa genap. Saya bisa nggak menentukan berapa unit asetat di sini. Nah, ini juga sama. Yang atas berasal dari asam asetat, unit asetat sebanyak 7. Sehingga membentuk struktur seperti ini, polibeta ketu seperti ini. Polibeta ketu yang seperti atas ini, dia kan hanya ditekuk aja ini. Seharusnya dia kan rantai terbuka gini, alifatik ini. Kemudian dia mengalami reaksi lebih lanjut untuk membentuk siklisasi. Ini cincin piron tadi ya. Kemudian enolisasi, sehingga dia bentuknya bisa berbeda-beda. Itu yang gambar nomor 6. Nomor 7 juga sama, sitrinin. Sitrinin di situ dia juga membentuk siklisasi. Proses siklisasinya melalui reaksi aldol, kemudian hingga membentuk aromatik,
kemudian dilanjutkan reduksi, kemudian dehidrasi sehingga menghasilkan sitrinin. Jadi ini contoh lain dari poliketida. Kemudian yang 8 juga sama, dia mengalami reaksi yang jenisnya lain, yaitu phenolic oxidative coupling, di mana coupling ini merupakan penggabungan dua senyawa yang sama sebenarnya dari isomer di sini. Jadi dia mengalami coupling, kemudian ada gugus fenol, ini mengalami oksidasi sehingga membentuk asam usnat. Ya. Oke, selanjutnya dicepat. Yang nomor 9, beda lagi, dia adalah poliketida yang mengandung halogen. Jadi kalau lingkungan dari, misalkan ini spesies jamur ya, dari jamur ini. Jamur ini di lingkungannya itu mengandung entah itu pestisida atau apa pengaruh di lingkungan ya, ada kandungan ion klorida berlebih, dia juga bisa memanfaatkan untuk terjadinya reaksi di dalam tubuhnya, sehingga mengubah eh, poliketida awal seperti ini itu akhirnya tersubstitusi halogen. Nah, ini juga aktif sebagai ternyata diisolasi dari jamur menghasilkan anti jamur. Nah, inilah yang biasanya Anda ketahui itu istilah kalau ada lalat tercelup di em, minuman gitu, celupkan semuanya gitu ya. Kalau kakinya yang kecelup, celupkan semuanya dengan badannya karena di situ ada obatnya juga sekalian di dalam lalat itu. Nah, ini juga sama ternyata. Ini dihasilkan dari jamur senyawa ini, griseofulvin. Tapi dia juga memiliki sifat sebagai anti jamur. Nah, ini adalah contoh yang nomor 9. Yang contoh terakhir adalah contoh nomor 10. Ini ada dalam jurnal. Jurnalnya Ibu sampaikan di bawah ini. Ini adalah golongan dari acetogenin. Salah satu contoh dari poliketida. Contohnya di sini adalah dia mengandung cincin yang ini tetrahidrofuran ya, THF. Ada 4 karbon, kemudian ada oksigen di sini. Kalau yang ini pentahidrofuran ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Itu cirinya. Kemudian ada cirinya juga yang satunya di sebelah sini, terbentuknya lakton. Lakton itu sebenarnya adalah keton siklik. Nah, di sini bentuknya ester. Ester antara apa? Karbon nomor 1 dengan karbon nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi posisi alfa, beta, gamma. Jadi lakton terbentuk dari ikatan antara karbonil dan C gamma. Sehingga ini disebut gamma lakton. Gamma lakton. Nah, ini contoh poliketida juga di alam. Ini rantai karbonnya panjang, bisa sampai C37. Nah, yang terakhir, di slide terakhir itu ada tugas. Silakan Anda kerjakan. Tugas ini mandiri masing-masing ngerjakan. Anda tentukan jumlah unit asetat dari 4 struktur berikut. Jadi seperti yang Ibu contohkan tadi. Anda tentukan itu melalui gambar. Misalkan ini 1, 2, atau gimana. Silakan ya. Jadi digambar dulu strukturnya, kemudian dicoret-coret menggunakan warna yang berbeda gitu ya. Pakai ini aja, pakai tangan aja, tulis tangan aja. Ya, seperti resume kemarin. Jadi ini tugas mandiri. Tugas lainnya yang dilakukan secara berkelompok kalau di kelas B karena jumlahnya banyak, tapi karena kelas Anda jumlahnya sedikit, ini ada 12 orang dengan saya 2, berarti 10 pas. Anda kerjakan masing-masing resume untuk masing-masing contoh yang Ibu jelaskan tadi. Jadi ini adalah contoh 10. Nomor 10 di atas itu ya. Contoh 10 bisa dicoret. Jadi ada mulai contoh 1 sampai contoh 10. Contoh 1 itu jalur asetat ini. Jadi nanti yang kebagian tugas nomor 1 itu hanya membahas slide ini aja. Jalur asetat. Jalur asetat ada 2 jenis, yaitu berasal dari unit asetat dan unit asetat, dan unit asetat dan unit malonat. Itu Anda jelaskan itu aja yang
slide satu, apa, nomor satu ini aja. Untuk nomor dua di mana, Bu? Ini nomor dua. Anda jelaskan yang ini. Nomor tiga jelasin ini. Terus saya referensinya lihat apa, Bu? Sebenarnya ini Ibu ambil dari buku Duik ya. Jadi sudah Ibu tuliskan di kontrak perkuliahan Duik. Ya, di situ ada jalur biosintesis untuk metabolit sekunder. Anda bisa download, kayaknya free di internet banyak. Kalau Anda nggak bisa download, bisa tanya Ibu WA ya, salah satu WA nanti Ibu share. Sampai sini ada pertanyaan? Indira, Cukup, Ibu. cukup. Siti Ilma, kemana ini? Nur Lailia, Iya, Ibu. paham? Insya Allah, Ibu. Nanti juga akan tanya ke teman-teman yang tadi mengikuti lebih awal. Oh, Anda terlambat. Oke, insya Allah ini ada recordingnya, cuman Ibu simpen di cloud. Semoga cukup ya, karena em, akun Ibu juga full memorinya ini sebenarnya. Baik, mungkin itu dari Ibu untuk saat ini. Maaf, ini sudah agak molor, karena tadi mulainya juga molor. Semoga ilmu yang Ibu share barusan itu bermanfaat bagi Anda. Dan silakan dikerjakan tugasnya. Nanti saya kirim linknya juga di Telegram ya, untuk link G Drive mengumpulkan tugas ini beserta materi dari kuliah hari ini ada di situ. Atau mungkin tanya ke temannya yang kelas B juga bisa. Mereka sudah dapat. Ya. Baik, mungkin itu saja dari Ibu. Ibu akhiri sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama.